Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ren Febrian Saputra dari 12 PS2 absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa memiliki konsep-konsep yang harus dipahami sebelum memahami maknanya. Konsep-konsep dasar dari persatuan dan kesatuan yaitu persatuan, kesatuan bangsa, integrasi, dan nasionalisme. Secara sederhana, persatuan memiliki arti gabungan ikatan dan kumpulan dari beberapa bagian menjadi satu kesatuan utuh. Dengan kata lain, persatuan-kesatuan adalah menyatukan bermacam-macam corak ke satu wadah, sehingga menjadi satu. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar untuk mencapai kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Maka dari itu kita harus terus membina persatuan bangsa. Dalam persatuan dan kesatuan, bangsa kita harus senantiasa menyatu. Sejarah mengajarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Dulu penjajah berhasil menjajah Indonesia sampai beratus-ratus tahun. Hal itu karena kita bangsa Indonesia belum mampu untuk bersatu. Masyarakat masih bersifat kedaerahan dan masih belum memahami persatuan kesatuan bangsa. Kelalaian ini tentunya dimanfaatkan oleh para penjajah untuk terus menggempur dan memecah belah Indonesia. Konsep kesatuan bangsa Indonesia meliputi kesatuan wilayah dan sosial. Kesatuan wilayah bangsa Indonesia meliputi kesatuan darat, laut, dan udara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara sebagai politik kewilayahan, negara Indonesia merupakan negara kepulauan, negara yang sebagian besar lautan dan dikelilingi oleh pulau-pulau besar dan kecil. Wilayah perairan menjadi wilayah yang sangat besar, bukan hanya wilayah Indonesia pelengkap. Laut menjadi bagian yang menyatu dengan daratan, bukan sebagai pemisah antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Kesatuan bangsa dalam aspek sosial terwujud dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu kesatuan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perwujudan konsep kesatuan dan bangsa dalam kesatuan politik berarti mengakui bahwa keutuhan wilayah nasional dan segala kekayaannya adalah satu kesatuan wilayah, satu kesatuan seluruh bangsa yang bisa menjadi milik bersama. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, bahasa, dan memeluk berbagai agama, merupakan kesatuan bangsa yang bulat. Kesatuan dalam bidang politik berarti secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa senasib sepenanggungan dan mempunyai tekad, yaitu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Selain itu mengakui bahwa Pancasila adalah falsafah dan ideologi yang utama untuk bangsa Indonesia dan pembimbing bangsa untuk mencapai tujuannya. Memahami bahwa bangsa Indonesia harus hidup berdampingan dengan rukun bersama negara lain dan ikut serta dalam menertibkan dunia. Dalam kesatuan ekonomi, perwujudan dimulai dari mengakui bahwa kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan modal dan milik bersama, dan juga keperluan kehidupan masyarakat sehari-hari harus tersedia secara merata dari Sabang sampai Merauke. Tingkat perkembangan ekonomi seimbang di seluruh Indonesia tanpa menghapus ciri khas budaya yang masih dimiliki oleh daerah masing-masing di Indonesia. Kehidupan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang dikerjakan bersama-sama berdasarkan asas kekeluargaan. Perwujudan satu kesatuan sosial budaya meliputi masyarakat Indonesia yang beragam adalah satu, memiliki kehidupan yang serasi dan selaras. Dua, budaya Indonesia adalah satu kesatuan meskipun corak budaya yang sangat beragam. Keberagaman budaya ini merupakan kekayaan yang menjadi milik bersama dan menjadi landasan
pengembang bangsa yang bisa dinikmati hasilnya oleh masyarakat Indonesia. Dan gambaran persatuan dan kesatuan adalah kita bisa saling bersatu meskipun beda ras, suku, dan agama. Dan adapun upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan ini, contohnya adalah menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila, tidak memiliki sikap egois dan individualis, menghormati dan menghargai orang lain, dan menghindari perkelahian antar pelajar atau pemuda, belajar dan mengikuti acara bermanfaat di sekolah dengan sungguh-sungguh, dan ikut berkontribusi terhadap aktivitas yang dilakukan untuk membela negara atau bisa disebut patriotisme mungkin, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kerukunan antar masyarakat, memiliki keberagaman. Yang memiliki keberagaman kita harus saling menghargai dan membantu teman atau orang membutuhkan. Dan yang terakhir, tidak mengganggu proses ibadah orang lain yang berbeda dengan kita kepercayaannya. Dan harapan untuk kedepannya, kita harus bisa menjadi masyarakat yang lebih bisa menghargai satu sama lain dan terus menjaga persatuan kesatuan ini. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Ren Febriansyah Putra izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.